Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hidayatullah dengan NIM 242410102082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang remedi saya pada praktikum PWO. Nah, di sini saya mendapatkan kode soal yaitu tipe soal B. Nah, soalnya studi kasus sistem manajemen perpustakaan. Buatlah sebuah aplikasi konsol di sisap sederhana untuk mengelola perpustakaan. Aplikasi ini harus menerapkan konsep OOP dan fungsionalitas CRUD, yaitu create, read, update, dan delete untuk mengelola koleksi buku. Berikut adalah persyaratan minimal aplikasi. Yang pertama, membuat kelas book dengan properti ID, judul, penulis, tahun terbit, dan status tersedia atau dipinjam. Yang kedua, membuat kelas perpustakaan untuk mengelola koleksi buku dan berisi informasi penting lainnya seperti nama perpustakaan dan alamat. Yang ketiga, implementasikan operasi CRUD. Nah, create menambahkan buku baru ke koleksi, read menampilkan semua buku atau mencari buku berdasarkan ID judul, update mengubah informasi buku, delete menghapus buku dari koleksi. Yang keempat, membuat menu interaktif untuk pengguna melalui konsol. Yang kelima, implementasikan minimal satu konsep inheritance. Nah, di sini pada kodenya mungkin saya jelaskan dulu. Yang pertama, saya bikin kelas buku yang berisi propertinya yaitu tadi seperti yang di pada soal ID, judul penulis, dan terbit dan status tersedia dapat tersedia atau dipinjam. Nah, yang pertama saya bikin terlebih dahulu public string judul, terus public string penulis, public integer tahun. Nah, di sini saya menggunakan public virtual void tampilkan info. Nah, ini kenapa saya menggunakan public virtual void yang public virtual ini memungkinkan ntar adanya dapat di override oleh kelas turunannya. Jadi kita bikin dulu public virtual void itu tampilkan info. Jadi biasa konsol line, judul, penulis, dan tahun. Nah, kita masuk ke kelas buku digital. Nah, ini merupakan turunan dari kelas buku ya. Nah, kita menggunakan public string URL. Setelah itu, kita public override void tampilkan info. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan hmm, pada yang di atas public virtual void. Nah, itu akan diturunkan oleh turunannya. Nah, ini di sini yang akan diturunkan. Nah, untuk public string URL-nya itu untuk sebagai link untuk mengakses buku digitalnya. Terus yang ketiga kita buat kelas perpustakaan yang berisikan ini public string nama dan alamat serta kita menggunakan list buku untuk koleksinya atau yang lainnya. Terus kita menggunakan lanjut ke tadi kan di CRUD-nya harus mengandung ini menampilkan semua buku atau mencari buku berdasarkan ID atau judul. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita yang pertama dulu ini kita create. Create itu menambahkan buku baru ke koleksi. Jadi kita menambahkan public void tambah buku. Hmm. Jadi di tambah buku kan pasti terdapat ada judul juga seperti properti yang di atas. Nah, seperti properti yang ini ada judul, penulis, serta tahun terbit. Nah, itu kita buat list baru buku, buatnya buku. Terus ya seperti umum pada kalau membuat ini apa menambahkan lagi. Nah, itu koleksi add buku. Yang kedua, kita tampilkan itu menggunakan jadwal di bagian read. Menampilkan semua buku atau mencari buku berdasarkan ID atau judul. Ini public void tampilkan semua. Nah, di sini kita kita cari daftar bukunya dulu. Nah, karena berdasarkan ID atau judul itu menggunakan integer. Jadi kita untuk tampilkan itunya tampilkan
buku yang ada di koleksi itu menggunakan integer. Nah, selanjutnya public void ubah buku. Nah, di sini ubah buku itu merupakan update atau mengubah informasi yang ada di buku. Nah, di sini langsung aja konsol write nomor buku yang ingin diubah. Jadi, teman itu kita kasih dulu nomor yang ingin diubah itu di bagian mana. Eh, ya, terus habis itu kita ya seperti biasa seperti tadi yang di atas menggunakan properti yang di atas seperti judul, penulis dan tahun. Karena setiap perubahan buku pasti nggak mungkin kalau misalnya judulnya beda, penulisnya sama. Ada sih kayak gitu, cuman rata-rata kan judulnya beda, mungkin sekalian sama penulis, ya mungkin sama sekalian tahun terbit. Jadi ketika berbeda semua tuh perubahannya tuh lebih gampang. Nah, mungkin jadi terus yang ke selanjutnya ke delete, yaitu menghapus buku dari koleksi. Nah, ini public void menghapus buku. Nah, kita buat lagi seperti yang di atas, console write nomor buku yang ingin dihapus. Jadi, pertama kita menginputkan dulu nomornya, nomor buku yang akan dihapus. Setelah itu, kita menggunakan if index lebih dari sama dengan nol dan index atau koleksikon. Nah, itu kita menggunakan remove add untuk menghapus yang ada di dalam indeksnya. Jadi, terus kita langsung ini, buku berhasil dihapus. Nah, kalau misalnya bukunya tidak ditemukan, nah itu berarti eh, berkebalikannya. Jadi kalau misalnya bukunya nggak ada itu nampilkan langsung buku tidak ditemukan. Sama seperti yang di atasnya. Nah kalau misalnya yang diubah ini juga seperti itu. Data buku berhasil diubah. Terus buku yang tidak ditemukan. Itu kalau misalnya tidak ditemukan ya itu mungkin nomor buku yang ingin diubah itu tidak ditemukan. Atau gimana. Nah kita ke yang terakhir yaitu kelas program. Kita menggunakan static void main. Nah ini menggunakan perpustakaan perpus new perpustakaan. Nah, di sini first purpose nama perpustakaan kelas B. Terus alamatnya Jalan Pendidikan nomor 1. Kita menggunakan while sebagai true, yaitu mencatatkan nama perpustakaan seperti biasa. Terus tambah buku. Nah, itu seperti yang pada di atas ini. Tambah buku. Terus yang kedua, lihat semua buku. Ini ada di sini. Ini tambah buku. Berikan semua. Tuh. Terus ubah buku. Nah, ini pada ini ubah buku. Terus hapus buku. Ini yang terakhir. Kita keluar dan ada tampilan pilih menu. Jadi jika if pilihan satu maka menampilkan tambah buku. Nah, berikut sebagainya jika pilihan dua terus tampilkan semua. Terus jika ke pilihan tiga kita mengubah buku. Nah, di ubah buku dan habis buku juga yang menampilkan tadi kalau misalnya ID dari buku yang ingin diubah serta ID buku yang ingin dihapus. Itu kita ke oh sudah selesai. Ini kalau misalnya tidak tidak ada di tampilannya maka kan pilihannya tidak valid. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.